Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, yaitu Ruang Akuntan Publik. Selamat bergabung bagi yang belum bergabung, dan selamat bergabung lagi bagi yang pernah menonton di video-video sebelumnya. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang materi yang baru di akuntansi keuangan lanjutan 2, yaitu tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perlakuan akuntansinya bagi perusahaan yang menginvestasikan dananya di perusahaan yang lain, sehingga dalam pembuatan laporan keuangan ini nantinya akan melibatkan dua entitas atau lebih dalam satu laporan keuangan yang akan kita sering sebut dengan laporan konsolidasi. Ya, masuk ke bagian yang pertama di sini. Sebelum masuk ke bagian pertama, kita akan membahas dulu ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu karakteristik terkait dengan laporan keuangan konsolidasian, di mana kita akan membahas yang prosedurnya seperti apa, lalu jurnal eliminasi yang berkaitan dengan penyusunan laporan konsolidasi itu bagaimana jurnal eliminasinya. Lalu bagian keduanya tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh, di mana terdiri dari pembahasan sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Lalu yang ketiga ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian, di mana di sini terbagi menjadi pembahasan yang pertama kepentingan non pengendali, yang kedua sesaat setelah akuisisi, dan yang ketiga setelah periode akuisisi. Lalu yang terakhir itu tentang isu lain berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Nah, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu karakteristik, di mana di sini kita akan melihat bagaimana sih prosedur pembuatan laporan keuangan konsolidasian. Nah, menurut PSAK 65, diisiin laporan keuangan konsolidasian itu akan terbentuk ketika suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain, di mana perusahaan yang mengendalikan disebut dengan investor dan yang dikendalikan disebut investi. Nah, dari proses akuisisi tersebut atau kombinasi bisnis tersebut nantinya akan memberikan imbal hasil atas keterlibatan si investor di si investinya, sehingga nanti dengan memiliki dengan besar kecilnya keterkaitan antara investor dengan investi nantinya akan mempengaruhi juga imbal hasil yang didapatkan oleh investor dari si investi. Lalu di PSAK 65 juga di sini ada langkah-langkah dalam membuat laporan konsolidasi, di mana yang pertama dulu kita akan menggabungkan aset kewajiban ekuitas antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Lalu yang kedua, sebelum menyusun laporan keuangan konsolidasi kita akan membuat eliminasi, dan yang ketiga mengeliminasikan secara penuh di semua komponen akun yang ada di laporan keuangan, baik itu anak dan induk. Lalu yang selanjutnya di sini kan laporan keuangan konsolidasian itu akan muncul jika perusahaan satu dengan perusahaan satu itu membeli kepemilikan atau membeli saham perusahaan lainnya atau si investinya dengan tingkat kepemilikannya lebih dari 50%, sehingga di sini akan memiliki sifat pengendali atau boleh mengendalikan si investinya, sehingga si investor itu berhak atas apa saja yang berkaitan dengan si investi. Di sini contohnya ada PTA, dia mengakuisisi PTB, di mana di sini kepemilikan si PTA-nya itu pasti lebih dari 50%, sehingga si PTA bisa disebut sebagai parent atau perusahaan induk, dan PTB disebut dengan subsidiary atau perusahaan anak. Nah, di sini PTA nanti ketika si PTA membeli kepemilikan PTB-nya lebih dari 50%, dalam hal ini contohnya 70%, maka nantinya akan timbul hak CI atau hak CI atau hak mayoritas bagi si investor yang memiliki kepemilikan lebih dari 50%. Lalu bagaimana jika kepemilikannya kurang dari 50%? Yaitu nantinya akan muncul NCI atau non-controlling interest atau hak minoritas. Nah, ketika si PTA mengakuisisi PTB secara penuh atau 100%, nanti si NCI ini tidak akan muncul kecuali jika PTA-nya ini mengakuisisi PTB-nya kurang dari
100%, maka akan timbul NCI. Maka dari itu di pembahasan ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagaimana perlakuan yang ketika kepemilikannya penuh, yaitu 100%, dan bagaimana jika kepemilikannya tidak penuh atau sebagian, yang nantinya akan menimbulkan si NCI ini. Lalu di sini ada gambaran tentang laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana sih si perusahaan bisa dan harus membuat laporan keuangan konsolidasian sementara perusahaan yang lain tidak? Nah, perusahaan akan diwajibkan membuat laporan konsolidasian ketika perusahaan ini mempunyai atau menginvestasikan hartanya di beberapa perusahaan dengan tingkat persentase yang berbeda-beda dari mulai 0 sampai kurang dari 0 sampai 100%. Nah, karena di sini contohnya di sini BJB dia memiliki ke anak, yaitu ada subsidiari 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana pada akhir periode si semua perusahaan, baik itu BJB atau perusahaan anaknya, masing-masing akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini karena si subsidiari 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan bagian dari parentnya itu Bank BJB, maka nanti itu laporan apapun yang terjadi di anak pasti induk harus tahu, sehingga semua informasi yang disajikan di laporan keuangannya itu nantinya akan dilaporkan oleh BJB, si subsidiarinya nantinya akan menyerahkan laporan keuangan masing-masing ke BJB, sehingga nanti si BJB itu nanti akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, sebelum membuat laporan konsolidasi, si BJB harus membuat laporan keuangan dulu nih. Berarti di sini ada gabungan dong, BJB membuat laporan keuangan, si subsidiari pun membuat laporan keuangan. Nah, karena subsidiari merupakan bagian dari si BJB atau parent, maka di sini laporan keuangan subsidiari akan dilaporkan juga di si laporan keuangan BJB. Namun sebelum ke sana kita akan membuat dulu jurnal eliminasi, karena di sini kan untuk menghindari pengakuan yang ganda, sehingga si BJB itu harus melakukan eliminasi yang terkait dengan aktivitas antara induk dan anaknya, sehingga nanti pada saat dilaporkan ke dalam bentuk laporan keuangan yang tunggal, itu laporan keuangan konsolidasian, si BJB hanya menginformasikan tentang akun-akun yang berkaitan dengan eksternal saja, karena internalnya antara subsidiari dengan si BJB-nya itu sudah termasuk di dalam laporan keuangan yang nantinya akan disebut dengan laporan keuangan konsolidasian, sehingga nanti ini si laporan keuangan konsolidasian ini memuat informasi tentang laporan keuangan BJB dan laporan keuangan subsidiarinya, dimana jika ada akun-akun yang dianggap sama atau dianggap tidak untuk menghindarkan penggandaan si akun, maka dibuat dulu jurnal eliminasi sebelum dihasilkan laporan keuangan konsolidasian. Nah, laporan keuangan konsolidasiannya terdiri dari apa saja? Sama halnya juga dengan laporan keuangan biasa, ada 6. Yang pertama adalah laporan keuangan laba rugi, yang kedua laporan laba ditahan, yang ketiga komposisi keuangan, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Lalu yang keenam jika diperlukan itu laporan keuangan komparatifnya. Tapi biasanya cuma sampai 5 jenis laporan keuangan. Nah, ketika si BJB sudah menggabungkan laporan keuangan dia dengan laporan keuangan subsidiarinya, maka dihasilkan laporan keuangan konsolidasian. Nah, laporan keuangan inilah yang nantinya akan dilaporkan ke Bursa Efek atau media-media yang atau di web perusahaannya, sehingga bisa dikonsumsi oleh atau juga bisa digunakan oleh stakeholder yang membutuhkan, baik itu stakeholder dari internal ataupun dari eksternal. Nah, lalu untuk konsolidasian ini, ada 2 jenis kepemilikannya, ada yang dimaksud dengan kepemilikan langsung dan ada yang dimaksud kepemilikan tidak langsung. Apa yang dimaksud dengan kepemilikan langsung? Nah, kalau kepemilikan langsung di sini si Bank BJB atau parentnya memiliki hak langsung atas si subsidiarinya, sehingga apapun yang terjadi di si subsidiari nantinya akan dilaporkan juga di si parentnya.
Ini contohnya si Bank BJB dia mengakuisisi subsidiari ABCD, sehingga di sini kepemilikan Bank BJB dengan subsidiari ABC-nya itu sama, bukan sama langsung. Langsung ini disebut dengan kepemilikan langsung. Tapi kalau kepemilikan tidak langsung, di sini contohnya si Bank BJB memiliki kepemilikan atau kepentingan di subsidiari yang kedua. Lalu di subsidiari yang kedua juga ternyata dia mempunyai investasi di perusahaan yang lain, yaitu PTC. Sehingga subsidiari 2 di sini sebagai parent dan si C-nya sebagai subsidiari. Namun karena di sini subsidiari 2 itu merupakan bagian dari subsidiarinya si Bank BJB, otomatis Bank BJB secara tidak langsung memiliki kepemilikan atas si C melalui si subsidiari yang kedua. Nah, untuk jenis ini disebut dengan kepemilikan tidak langsung. Nah, ini merupakan salah satu contoh laporan keuangan konsolidasian yang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana dia atau mereka melaporkan laporan keuangannya itu bukan laporan keuangan tunggal, tapi melaporkan jenis itu laporan keuangan konsolidasian. Hal ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek yang mempunyai anak yang terdaftar di Bursa Efek yang melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian, otomatis mereka mempunyai subsidiari. Begitupun juga penyajiannya di laporan keuangan, baik itu laporan posisi keuangan, laba ditahan, laba rugi, ataupun laporan arus kas, serta CALK-nya. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa sebelum kita membuat laporan keuangan konsolidasian, kita akan membuat dulu jurnal eliminasi untuk menghilangkan aktivitas-aktivitas yang terjadi antara si anak dan si induk, sehingga tidak ada penggandaan laporan, baik itu di laporan keuangan anak dan induk, sehingga ketika dilaporkan di induk, apa yang sudah dilaporkan dan diakui di induk atas anak tidak diakui kembali, maka diperlukanlah jurnal eliminasi. Nah, ini salah satu contoh untuk laporan keuangan kertas kerja konsolidasi. Nah, kertas kerja ini sama halnya juga dengan worksheet yang biasa kita gunakan sebelum kita membuat laporan keuangan yang dibahas di pengantar. Di konsolidasi juga sama, akan ada kertas kerja untuk membantu penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya. Sehingga nanti ketika kertas kerjanya sudah terbentuk, maka kita tinggal memindahkan akun-akun yang termasuk ke masing-masing laporan keuangannya. Ini transaksi yang biasa dieliminasi. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya nanti akan dibahas di slide selanjutnya.